Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warni Novitasari. Saya kelas 11 akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penyesuaian. Di dalam jurnal penyesuaian itu ada revenue dan expense. Revenue dan expense itu harus diakui di dalam satu periode yang sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang deferred expense dan juga deferred revenue. Untuk deferred expense itu intinya kita harus bisa bedai mana yang masih menjadi harta dan juga mana yang sudah menjadi beban. Kalau harta yang masih menjadi harta kita itu yang belum kita pakai, sementara yang sudah menjadi beban itu sudah kita pakai. Contohnya kita masuk seperti bayar gedung Desember 12 juta untuk 1 tahun. Di sini tuh aset kita sebesar 12 juta pada tanggal 1 Desembernya. Pada tanggal 31 Desember kita, aset kita itu jadi 11 juta. Karena itu kan belum dipakai jadi masih menjadi aset. Sementara pada tanggal 30 Desember juga beban kita itu 1 juta. Kenapa beban? Karena kan dia udah dipakai selama 1 bulan. Di sini jurnal penyesuaiannya itu pada tanggal 1 Desember sewa dibayar di muka pada kas. Kenapa? Sewa dibayar muka itu kan termasuk harta kita, aset. Jadi dia masuk ke debit, sementara kas kita keluar kita masukkan di kredit. Di situ kita taruh total saldonya 12 juta. Dan untuk pada tanggal 31 Desembernya beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kenapa beban? Karena kan dia udah kita pakai selama 1 bulan. Jadi beban 1 juta itu kita taruh di debit, dan sewa dibayar di muka, harta kita berkurang itu kita taruh di kredit. Dan untuk di buku besar, pada kolom sewa dibayar di muka itu saldonya 11 juta. Kenapa? Karena kita sudah pakai 1 bulan. Ini dinamakan beban. Jadi di situ kita masukkan bebannya 1 juta. Jadi dalam saldo sewa dibayar di muka itu 12 juta dikurang dengan 1 juta, jadi sisanya 11 juta. Itulah saldonya. Dan sekarang kita masuk ke deferred revenue. Intinya kita harus bisa bedain mana yang masih menjadi hutang dan mana yang sudah dijadikan pendapatan. Kalau yang menjadi hutang itu belum menjadi hak kita, mana yang masih menjadi hutang itu belum menjadi hak kita, sementara mana yang sudah dijadikan pendapatan sudah menjadi hak kita. Contohnya saja seperti ini. Konsumen bayar jasa iklan 1 Desember 36 juta untuk 1 tahun. Hutang kita itu pada tanggal 1 Desember itu 36 juta. Namun pada tanggal 31 Desember hutang kita itu 33 juta dan pendapatan kita 3 juta. Kenapa pendapatan? Karena kan dia udah pakai jasa iklan kita selama 1 bulan, 30 hari. Jadi 36 juta itu kan untuk 1 tahun. Jadi kalau untuk 1 bulannya 3 juta. Dan di sini kita taruh di sini pendapatan 3 juta. Dan lebih jelasnya kita masuk ke contoh saja. Seperti itu langsung kita masuk ke jurnal penyesuaiannya. Pada tanggal 1 Desember kas pada hutang jasa iklan. Kenapa pada hutang kita itu kan hutang. Jadi kan kas kita itu bertambah di debit dan hutang kita itu bertambah di kredit. Di sini kita masukkan 36 juta. Lalu pada tanggal 31 Desembernya hutang jasa iklan pada pendapatan jasa iklan. Hutang kita itu kan berkurang, jadi kita masukkan di kredit, di debit. Hutangnya berkurang selama 3 juta, sebesar 3 juta. Pendapatan kita itu pendapatan jasa iklannya itu bertambah jadi 3 juta. Kita masukkan di dalam kredit. Dan untuk di buku besarnya, hutang jasa iklan itu berkurang 3 juta dan di pendapatan iklan bertambah 3 juta. Jadi saldo hutang pada jasa iklan itu 33 juta untuk 11 bulan ke depannya. Saya rasa cukup sampai sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.